Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, kelompok Fortunity. Di video kali ini, kami akan menjelaskan tentang BMC atau Business Model Canvas yang sudah kami buat terkait ide bisnis kami. Sebelumnya, eh, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Hafiz Zati dengan NIM 102022430036. Perkenalkan, nama saya Kevin Muhammad Altaf dengan NIM 10202224000325. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Farniza dengan NIM 10202224001116. Perkenalkan, nama saya Dea Rizky Ananda dengan NIM 10202224000352. Perkenalkan, nama saya Sekar Erlana Putri dengan NIM 102022430069. Baik, karena anggota kami sudah memperkenalkan dirinya satu persatu, bisa dilanjutkan oleh Kevin untuk menjelaskan value proposition. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait value proposition. Yang pertama ada to-do list otomatis hanya dengan mengetik prompt. Jadi kami menghadirkan fitur cerdas yang memungkinkan pengguna dengan membuat daftar tugas hanya dengan mengetik prompt singkat saja. Misalnya, kita menyuruh AI-nya untuk input tugas di hari Kamis. Lalu kita ingin diingatkan di hari Senin. Nah, hanya dengan prompt seperti itu, AI bisa nge-generate untuk membuat tugas itu masuk ke dalam aplikasi to-do list-nya. Yang kedua ada fitur input menggunakan voice untuk mempermudah proses penginputan. Jadi selain teks, kami juga menyediakan fitur input menggunakan perintah suara. Nah, ini tuh dirancang untuk memudahkan pengguna yang sedang dalam perjalanan atau lebih nyaman berbicara daripada mengetik. Nah, hasilnya pengguna bisa mengatur tugas cukup dengan berbicara. Yang ketiga ada AI yang membantu untuk mengatur jadwal harian secara otomatis. Nah, aplikasi kami dilengkapi oleh AI yang mampu mengatur jadwal harian secara otomatis. AI akan menyesuaikan waktu tugas berdasarkan durasi, prioritas, dan slot waktu kosong dalam kalender pengguna, sehingga jadwal yang tersusun tidak bentrok dan tetap realistis untuk dijalani. Yang keempat ada sistem atur prioritas pintar. Nah, kami itu membangun sistem yang mampu memahami prioritas pengguna berdasarkan deadline, urgensi, dan kebiasaan pengguna. Sistem itu akan menyarankan mana tugas yang perlu dikerjakan terlebih dahulu. Nah, ini tuh akan membantu pengguna fokus pada hal yang penting tanpa harus menimbang-nimbang setiap waktu. Yang kelima ada AI interaktif yang dapat membantu pengguna menyusun rencana. Nah, jadi tidak sekedar pasif saja AI yang kami buat itu. Jadi AI yang kami gunakan di aplikasi ini juga bisa menjadi interaktif. Seperti pengguna bisa berdiskusi dengan AI untuk menyusun rencana. Misalnya, ketika pengguna bingung ingin membuat jadwal yang seperti apa, AI akan memberikan saran berdasarkan data yang sudah dikumpulkan dari si pengguna, sehingga proses perencanaan terasa seperti dibantu asisten pribadi. Yang keenam ada reminder proaktif untuk jadwal kegiatan atau tugas. Nah, fitur reminder ini kami tidak hanya sekedar menjadikan pengingat biasa, tapi proaktif. Sistem akan memberikan notifikasi jika ada jadwal bentrok atau perubahan jadwal, atau bahkan saat pengguna terlihat belum menyelesaikan tugas penting. Nah, ini tuh berguna untuk menjaga pengguna tetap on track dan tidak melewati hal-hal penting. Nah, yang terakhir ada interface unik yang mudah digunakan dan user friendly. Nah, meski membawa fitur-fitur canggih, kami tetap mengutamakan desain antarmuka yang sederhana, unik, dan mudah dipahami. Siapapun, termasuk pengguna baru, bisa langsung memahami cara menggunakannya aplikasi ini tuh tanpa harus belajar lama. Jadi pengalaman pengguna menjadi prioritas utama dalam desain aplikasi ini. Mungkin untuk value proposition cukup saya jelaskan.
Dilanjutkan oleh teman saya yang lain. Oke, di sini saya akan lanjut menjelaskan. Yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang customer segment, yang dimana di sini tuh kita ada target utama itu ada mahasiswa. Nah, ada tipe tiga mahasiswa yang targetkan di sini, yaitu mahasiswa yang sering kewalahan mengatur tugas dan jadwal kuliah. Terus yang kedua yang bingung nentuin prioritas, sama mahasiswa yang super duper sibuk kayak aktif organisasi, kerja part time, pokoknya yang kegiatan sehari-harinya tuh padat banget. Terus sini juga ada customer relationship, yang gimana sih cara kita bangun hubungan sesama pengguna. Nah, jadi biar penggunanya nyaman dan betah pakai aplikasi kita nyiapin beberapa cara. Yang pertama itu ada free trial buat premium. Nah, jadi mereka bisa nyobain dulu sebelum mutusin buat langganan. Yang kemudian ada gamifikasi dan reward system. Biar mereka makin semangat dan nyelesain tugas kayak dapat poin atau badge gitu. Terus ada refleksi mingguan atau monthly check-in. Nah, ini tuh bantu mereka banget buat evaluasi rutinitas yang udah mereka lakukan di minggu-minggu itu. Terus yang terakhir bakalan ada newsletter atau email tips mingguan yang isinya itu ringan tapi bermanfaat kayak tips manajemen waktu, produktivitas dan lain-lain. Terus itu di sini juga ada bagian channels, itu kayak gimana sih cara kita menjangkau mereka si pengguna tadi. Nah, itu dengan ada kita aktif di media sosial kayak di IG, TikTok, atau Twitter. Terus ada website sebagai pusat informasi utama. Juga ada buat promosi lebih luas, kita pakai Google Ads. Nah, dan pastinya aplikasi kita akan tersedia di Play Store dan App Store, biar gampang diakses sama siapa aja. Mungkin hanya sampai situ penjelasannya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai key partners terlebih dahulu. Jadi untuk key partner sendiri ini adalah partner atau yang bisa kita ajak kerjasama dalam membangun ide bisnis ini. Yang pertama ini ada penyedia layanan AI atau machine learning. Tentu saja ini sangat penting karena aplikasi kita ini berbasis AI yang dimana tentu saja membutuhkan model AI-nya. Lalu yang kedua ada penyedia layanan hosting dan database. Ini juga sangat penting karena aplikasi kita membutuhkan database dan juga hosting untuk website sehingga orang itu akan lebih mudah dalam mencari aplikasi kita. Lalu ada penyedia layanan pembayaran. Di sini layanan pembayaran digunakan untuk langganan premium yang ada di aplikasi kita. Lalu ada influencer produktivitas dan self development. Di sini influencer berperan sebagai media promosi agar lebih mudah untuk menggapai target audiens atau target customer kita. Lalu ada BEM, Himpunan Mahasiswa dan UKM. Di sini juga peranannya sama dengan influencer, hanya saja ruang lingkupnya ada di kampus kita sendiri. Lalu ada key activities, yaitu aktivitas utama yang kita lakukan dalam mengembangkan ide bisnis ini. Yang pertama, tentu saja pengembangan platform atau aplikasi. Karena ide bisnis kita ini bentuknya aplikasi atau digital gitu ya. Lalu ada maintenance, tentu saja setelah pengembangan kita harus terus maintenance atau menjaga aplikasi agar dia itu tetap berjalan dan tidak ada error. Lalu ada marketing dan produksi konten. Di sini untuk marketing tentu saja buat promosi untuk mencapai target audiens atau customer, dan juga produksi konten di sini bisa kita lakukan di misal media sosial milik kita sendiri untuk memproduksi konten-konten tips yang berguna untuk para pengguna. Lalu ada customer support, di sini adalah untuk membantu para pengguna yang kesulitan mungkin dalam menggunakan aplikasi, dan juga bisa juga sebagai penerima feedback atau saran dari pengguna. Lalu ada key resources, di sini sumber daya utama yang kita miliki, yaitu tentu saja AI model yang kita miliki. Lalu ada developer team untuk membangun sebuah aplikasi. Lalu ada desainer UI UX, di sini dibutuhkan karena kita akan membuat aplikasi yang interface-nya unik dan juga user friendly. Lalu yang terakhir ada database dan cloud server untuk menyimpan data-data para pengguna kita.
Mungkin sekian saja, bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan menjelaskan cost structure. Kami fokus pada 5 komponen utama yang sangat berpengaruh dalam pengembangan dan operasional aplikasi ini. Seperti contohnya biaya pengembangan dan maintenance aplikasi, biaya hosting dan database server, biaya server AI dan API usage, gaji tim teknis dan marketing, budget untuk promosi atau iklan, dan biaya operasional tambahan. Biaya pengembangan dan maintenance aplikasi, komponen ini mencakup seluruh biaya yang dibutuhkan untuk mengembangkan dan menjaga aplikasi tetap berjalan dengan baik. Tim pengembangan terdiri dari programmer back-end, front-end, serta engineer yang menangani integrasi AI. Selain itu, ada juga desainer UI UX yang bertugas untuk membuat tampilan aplikasi tetap menarik dan mudah digunakan. Biaya maintenance juga meliputi perbaikan bug, peningkatan sesuai dengan feedback pengguna. Dan selanjutnya biaya hosting dan database server. Karena aplikasi ini berbasis cloud, maka dibutuhkan server untuk menyimpan data pengguna dan menjalankan sistem. Kami memperkirakan akan menggunakan layanan seperti AWS, Firebase, atau Supabase untuk memastikan skalabilitas dan keamanan data. Biaya ini bersifat rutin, biasanya dihitung per bulan, tergantung jumlah pengguna dan trafik aplikasi. Yang ketiga, biaya server AI dan API usage. Aplikasi kami menggunakan teknologi AI yang memerlukan integrasi dengan API dari third party, seperti OpenAI dan DeepSeek, atau layanan serupa. Penggunaan AI ini tidak gratis, dan biayanya bisa mencakup signifikan banyak permintaan dari pengguna. Ini merupakan salah satu cost terbesar dalam bisnis ini. Semakin banyak pengguna, semakin tinggi biaya pengguna AI-nya. Gaji tim teknis dan marketing. Untuk menjaga aplikasi tetap aktif dan dikenal oleh target pasar, kami melakukan tim yang terdiri dari beberapa divisi, yaitu tim teknis seperti developer, AI engineer, dan super engineer. Tim marketing yang bertugas untuk membuat konten promosi, mengelola kampanye iklan digital, influencer. Gaji mereka menjadi salah satu komponen biaya tetap yang harus kami rencanakan dengan baik agar dapat menarik dan mempertahankan talenta terbaik. Selanjutnya, budget promosi dan iklan. Salah satu tantangan terbesar startup adalah mendapatkan pengguna baru. Maka dari itu, kami mengalokasikan dana khusus untuk promosi melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, Twitter atau X, Google Ads, dan afiliasi dengan BEM dan UKM. Tujuannya adalah meningkatkan brand awareness dan menarik sebanyak mungkin mahasiswa untuk mencoba aplikasi kami. Dan yang terakhir adalah biaya operasional tambahan. Nah, terakhir kami juga memperhitungkan biaya operasional lainnya seperti yang tidak terduga atau membeli domain, sertifikat SSL, legalitas aplikasi atau izin usaha, dan tools tambahan untuk kolaborasi tim seperti. Mungkin sekian dari saya, bisa dilanjutkan. Oke, selanjutnya di sini ada revenue stream atau aliran pendapatan. Yang pertama adalah layanan premium. Untuk layanan premium sendiri adalah pendapatan yang diperoleh dari pengguna yang membayar untuk mendapatkan akses ke fitur tambahan yang tidak tersedia dalam versi gratis. Di sini ada dua, yaitu ada dua fitur premium. Yang pertama ada bulanan dan tahunan. Untuk contoh fiturnya yaitu fitur pengingat cerdas seperti kayak notification aplikasi berbasis lokasi atau waktu. Kemudian di sini juga integrasi dengan tools lain seperti Google Calendar, Notion, atau Trello. Untuk strateginya sendiri yaitu kita menawarkan terlebih dahulu secara gratis, lalu mengarahkan pengguna untuk mendapatkan upgrade premium. Dan pengguna juga mendapatkan trial gratis untuk merasakan manfaat terlebih dahulu. Kemudian di sini ada afiliasi iklan dalam aplikasi, adalah untuk menghasilkan pendapatan dengan menampilkan iklan dari pihak ketiga atau melalui program afiliasi. Pendapatan diperoleh berdasarkan jumlah tayangan atau
konversi, penjualan, atau registrasi. Untuk contohnya sendiri di sini ada beberapa iklan atau afiliasi produk yang bisa menunjang agar kita mendapatkan pendapatan. Untuk strateginya sendiri yaitu tawaran opsi remove ad atau layanan premium. Untuk yang ketiga adalah penjualan template produktivitas, yaitu menjual template digital yang membantu pengguna mengatur waktu, kegiatan, dan prioritas secara efektif. Untuk contohnya sendiri ada template perencanaan kerja atau work planning, task management, atau habit tracker. Kemudian di sini juga ada beberapa strateginya. Yang pertama, menjual secara satuan untuk per item template-nya atau tawaran secara berkala. Kemudian juga ada tawaran gratis untuk pengguna baru untuk lebih up versi yang lebih lengkap. Mungkin cukup penjelasan dari saya. Baik, karena masing-masing dari kita sudah menjelaskan, mungkin segitu saja untuk penjelasan bisnis model kanvas dari ide bisnis kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.